Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kanayana Pradanika dari program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Saya merupakan salah satu mahasiswa tim 2 KKN Undip di periode 2021 tahun ini dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Harjo Muharram. Pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Diponegoro kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun KKN yang kali ini sudah menjadi KKN ketiga yang berlangsung selama pandemi. Namun, model KKN yang kali ini sudah diwajibkan untuk berjalan secara virtual. Kebijakan tersebut muncul setelah melihat kondisi dari pandemi COVID-19 yang ada. Apalagi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan PPKM darurat Jawa Bali di awal Juni lalu. PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Perbedaan selanjutnya yaitu, KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, pada KKN kali ini dilakukan secara individu atau mandiri. Untuk temanya, kali ini KKN Tim 2 Universitas Diponegoro mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada SDG atau Sustainable Development Goals. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang bertugas untuk menjalankan kegiatan KKN di wilayah Kelurahan Srondowetan, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, tepatnya di RW 17 dan RW 18. Berdasarkan topografinya, Kelurahan Srondowetan ini terletak di daerah dataran tinggi, dengan luas wilayah mencapai 226 hektar. Kelurahan Srondowetan ini terdiri dari 18 RW dan 139 RT, dengan jumlah penduduk mencapai 23.565 jiwa. Nah, berdasarkan survei lokasi yang sudah dilakukan, dapat terlihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat RW 17 dan RW 18 di Kelurahan Srondowetan ini, yaitu tingginya kasus COVID-19 yang terjadi. Bahkan, menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, jumlah masyarakat yang teridentifikasi positif COVID-19 di Kecamatan Banyumani paling banyak berasal dari Kelurahan Srondowetan. Hal tersebut membuktikan masih kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap virus COVID-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi. Tak sedikit juga warga yang sudah teridentifikasi virus COVID-19 namun kurang memiliki pengetahuan terkait isolasi mandiri. Akibatnya, terdapat beberapa kesalahan saat menjalani isolasi mandiri yang justru bisa memicu penularan virus COVID-19. Penyebaran hoaks di Kelurahan Srondowetan ini juga terbilang cukup sering, mulai dari pencegahan COVID, penanganan COVID, pengobatan COVID, hingga vaksinasi. Banyak warga yang belum teredukasi mengenai waspada dan dampak dari hoaks tersebut. Hal ini menyebabkan banyak warga yang asal percaya atas informasi yang sudah didapatkannya, padahal belum tentu itu fakta atau nyata adanya. Bahkan, ada juga yang sampai menjadi korban atas informasi hoaks tersebut karena sudah mempercayainya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada kegiatan KKN, warga RW 17 dan RW 18 Kelurahan Srondowetan memiliki potensi yaitu sebagian besar warganya memiliki tingkat pendidikan yang relatif menengah ke atas. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya warga yang merupakan lulusan sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi. Sehingga, diharapkan nantinya akan mudah untuk diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pengetahuan dan keterampilan baru. Dan nantinya dapat diterapkan atau dipraktekkan di kemudian hari. Nah, selain itu, lokasi dari RW 17 dan RW 18 Kelurahan Srondowetan ini dinilai sangat strategis, karena dekat dengan berbagai tempat sarana pendidikan seperti sekolah dan kampus, dekat dengan akses tol, pusat perbelanjaan, sarana kesehatan seperti rumah sakit umum, apotek, rumah bersalin, dan unit posyandu. Selain itu, di lingkungan RW 17 dan RW 18 Kelurahan Srondowetan ini juga terdapat beberapa fasilitas menarik, seperti taman tematik,
taman baca, lapangan badminton di beberapa RT, dan juga bank sampah. Nah, di lingkungan RW 17 dan 18 ini juga terdapat galeri UKM yang berlokasi di dekat taman kreatif. Galeri ini berguna untuk memberikan ruang penjualan bagi warga. Pelaksanaan kegiatan KKN Tim 2 Undip periode 2021 tahun ini diawali dengan upacara penerjunan mahasiswa KKN oleh tim P2 KKN Undip. Kegiatan ini tentunya dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan disiarkan di YouTube. Setelah upacara penerjunan mahasiswa KKN oleh tim P2 KKN Undip selesai, dilanjutkan dengan kegiatan upacara penerimaan mahasiswa KKN oleh Lurah Serondol Wetan di kantor Kelurahan Serondol Wetan. Tak hanya melakukan upacara penerjunan KKN, mahasiswa juga diberikan materi pembekalan oleh Lurah Serondol Wetan. Pembekalan tersebut berisi mengenai prosedur yang perlu dijalankan terkait persediaan program, kondisi tiap RW terkait tingkat keparahan COVID, hingga jadwal piket yang perlu dilakukan oleh setiap mahasiswa yang melaksanakan KKN di Kelurahan Serondol Wetan. Untuk program pertama, saya memilih untuk melakukan sosialisasi mengenai mitos atau hoaks seputar pandemi COVID-19 yang sudah tersebar luas di masyarakat. Program ini saya pilih karena banyaknya informasi yang salah kaprah di luar sana terkait pandemi COVID-19. Jadi tujuannya supaya masyarakat tidak keliru untuk menyikapi informasi tersebut, apalagi sampai menjadi korban dari hoaks tersebut. Materi yang saya bawakan saat sosialisasi yaitu mengenai himbauan untuk waspada hoaks, sikap yang harus kita terapkan jika kita mendapatkan hoaks, edukasi masyarakat dengan meluruskan atau memberikan informasi yang benar mengenai hoaks yang sudah diterima, serta cara melapor berita hoaks. Nah, selain itu, saya juga memberi informasi bagaimana cara cross-check berita atau informasi yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa menilai apakah informasi yang mereka dapatkan tersebut sudah benar atau justru merupakan hoaks. Tentunya sosialisasi ini berjalan secara daring, yaitu lewat Zoom meeting. Sosialisasi ini dihadiri oleh para ketua RT di RW 17 dan RW 18, perwakilan dari ibu-ibu PKK, dan perwakilan dari teman-teman Karang Taruna. Lalu, program kerja KKN yang saya lakukan selanjutnya adalah edukasi warga tentang isolasi mandiri yang aman dan nyaman di rumah. Karena kasus COVID-19 di Serondol Wetan yang cukup tinggi, tentunya berdampak pada jumlah warga Serondol Wetan yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat program edukasi ini. Saya memilih buklet sebagai media yang akan digunakan untuk edukasi. Dalam buklet tersebut, berisi panduan isolasi mandiri yang tepat, seperti aktivitas apa saja yang sebaiknya dilakukan selama menjalani isolasi mandiri, kriteria rumah yang disarankan ketika ada keluarga yang menjalani isolasi mandiri, serta cara mengecek kondisi tubuh secara mandiri. Buklet tersebut kemudian saya kirim melalui WhatsApp group yang beranggotakan beberapa pengurus RW 17 dan RW 18 Kelurahan Serondol Wetan. Sehingga nantinya, buklet tersebut bisa disebarluaskan ke tiap-tiap RT yang ada di RW 17 dan RW 18 Kelurahan Serondol Wetan. Selain melaksanakan program kerja KKN, saya juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kelurahan Serondol Wetan. Kegiatan vaksinasi ini berlangsung dari tanggal 22 hingga 30 Juli 2021 dan berlokasi di kantor Kelurahan Serondol Wetan. Walaupun terdapat beberapa hambatan karena merasa kesulitan menjalankan program kerja dengan tidak bertatap langsung, namun hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Dan beruntungnya, program kerja yang saya kerjakan disambut baik oleh para warga RW 17 dan RW 18 Kelurahan Serondol Wetan. Sejumlah masyarakat pun turut aktif mengajukan pertanyaan. Dan berikut adalah beberapa testimoni dari para warga RW 17 dan RW 18 selama saya menjalankan kegiatan KKN.
Baik, untuk teman-teman mahasiswa Undip, saya mengucapkan terima kasih untuk sosialisasi yang telah diberikan. Sosialisasi yang diberikan materinya cukup menarik, kemudian penyampaiannya juga jelas dan bermanfaat. Sangatlah membantu dan menambah wawasan kita dalam bisa mengentaskan wabah pandemi COVID ini di wilayah kami. Semoga mahasiswa DKN Undip tahun 2021 tetap semangat. Nah, usai sudah rangkuman dari kegiatan KKN saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.